NU yang dulu. Ya akrab lah dengan penguasa, tapi tidak terlalu aktif. Tidak sampai keluar masuk istana, tidak sampai nyebur jadi penguasa gitu kan. NU yang dulu khitoh, ulama NU dulu berwibawa. Jadi pejabat yang datang ke ulama NU untuk minta nasihat. Sekarang kan ulama NU yang datang ke pejabat, mencalonkan diri jadi pejabat. Berapa kali pengajian saya dibubarkan? Jadi kalau membubarkan pengajian, Bapak simpulkan itu komunis. Iya, faham komunis kan nggak suka dengan pengajian, dengan agama kan nggak suka, sekuler. Udah jadi satu rumpun itu. Ustadz Abdul Somad dibubarkan, saya pikir oke lah saya dibubarkan, mungkin ilmu agama saya kurang. Ternyata Ustadz Abdul Somad juga dibubarkan. Ini keluarga, kakek, nenek, semua leluhur NU. Ya, jadi saya bukan HTI, bukan Syiah, bukan Muhammadiyah, bukan. Saya itu NU, mbah-mbah saya NU. Saya darah Madura. Berarti kalau orang NU mengkritik NU, berarti sayang. Nggak mungkin lah menjatuhkan. Benci apalagi, enggak, karena sayang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ngomong seperti saya bukan saya saja, banyak. Jadi kan di situ video itu durasinya 27 menit. Catat itu 27 menit. Seandainya ditonton full 27 menit dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang netral, justru di situ saya menunjukkan darah ke-NU-an saya yang masih khitoh, masih suci. Gitu kan. Saya ini NU yang kecewa istilahnya dengan ormas yang sekarang ini, kurang lebihnya begitu. Yang mengkritik seperti saya ini banyak, ada yang lewat buku, ada yang lewat ceramah-ceramah. Ya, jadi supaya nggak bias, saya sebut aja satu nama, dan ini nama sudah sangat berpengaruh di Jawa Timur. Sebut saja Habib Taufik misalkan. Mbak boleh searching di YouTube Habib Taufik, sama. Beliau juga ngomong NU ini supirnya mabuk. Makanya saya turun aja, nanti kalau sudah ganti supir saya naik lagi. Jadi ini hanya persoalan sepele internal, dan NU itu dari dulu sudah biasa dikritik. Sudah biasa dibenahi, dibangun, sudah biasa. Dan saya pertanggungjawabkan itu hujah saya itu dunia akhirat. Kalau NU yang dulu itu kan nggak pernah nyakiti agama lain, apalagi menyakiti agama sendiri. NU yang dulu. Ya akrab lah dengan penguasa, tapi tidak terlalu aktif. Tidak sampai keluar masuk istana, tidak sampai nyebur jadi penguasa gitu kan. NU yang dulu khitoh, ulama NU dulu berwibawa. Jadi pejabat yang datang ke ulama NU untuk minta nasihat. Sekarang kan ulama NU yang datang ke pejabat, mencalonkan diri jadi pejabat. Karena saya merasa benar, jadi jangan harap terus saya cerah. Enggak, kecuali saya salah. Ini sudah menyangkut keyakinan kalau ngomong cerah ini ya. Saya ulang, banyak orang yang lebih sadis, lebih keras, lebih tajam kritiknya daripada saya. Banyak. Pondok-pondok resmi NU, cucu-cucu NU, semua sudah ngeritik, bukan hanya saya. Nah, silahkan itu dikembangkan, nanti tahu itu orang-orang nanti ini. Sekuler, kan saya bilang sekuler, liberal, PKI. Itu kan bukan orang, itu kan faham. Ya kan? Kan sudah kelihatan di depan mata sekarang gelagatnya, sikapnya, cara beragamanya. Bubar-bubarkan pengajian. Saya berapa kali pengajian saya dibubarkan. Felixio dibubarkan, Ustadz Abdul Somad dibubarkan. Apa kalau nggak PKI? Faham. Itu yang saya maksud. Dulu nggak ada Banser bubarkan pengajian. Nggak ada, Mbak. Baru ada di sekarang ini. Berapa kali pengajian saya dibubarkan? Jadi kalau membubarkan pengajian, Bapak simpulkan itu komunis. Iya, faham komunis kan nggak suka dengan pengajian, dengan agama kan nggak suka, sekuler. Udah jadi satu rumpun itu. Ustadz Abdul Somad dibubarkan, saya pikir oke lah saya dibubarkan, mungkin ilmu agama saya kurang. Ternyata Ustadz Abdul Somad juga dibubarkan di Kudus oleh Banser, ya kan? Felixio dibubarkan di Bangil, di Pasuruan. Saya di Solo. Jamaah lagi banyak-banyaknya itu dibubarkan. Di mana saja saya ditolak. Di Surabaya kemarin ditolak. Di mana saya ngaji ditolak. Bahkan kemarin saya bangun pesantren ditolak juga.
Apa kalau nggak PKI? Itu dasar saya. Haram. Cuman kan lebih berwibawa itu kiai itu sudahlah jadi penasehat presiden aja lah. Jadi penasehat pemerintah aja lah. Biarkan pemerintah yang berguru minta fatwa ke ulama. Saya ulama ini datang ke sini pemerintah itu minta fatwa apa? Pak Presiden, Pak Ulama, saya presiden nih, saya mau naikkan BBM, saya mau bikin kebijakan ini, gimana menurut Pak Ulama dari sisi agama? Kan harusnya gitu. Nah, ulamanya ngasih fatwa, haram, halal, ini boleh, ini nggak boleh. Harusnya begitu. Itu lebih baik, lebih karomah. Tidak usah jadi penguasa. Nah, apalagi di situ saya lanjut ya. Apalagi saya marah. Kiai Ma'ruf Amin itu kan sangat saya hormati itu. Beliau Kiai NU, tapi kan coba di rezim ini beliau direndahkan serendah-rendahnya. Contoh, di panggung dangdut, di panggung kampanye, beliau tepuk tangan. Di situ ada artis dangdut goyang-goyang. Beliau dengan atribut ulamanya, dengan surbannya. Loh, saya NU, tidak terima ulamaku kok ditempatkan bukan pada tempatnya. Kalau memang kampanye dan dangdutnya, nggak usah lah ulamanya dibawa-bawa. Ada kan dulu sampai tepuk tangan di depan artis yang goyang-goyang. Ya kan? Terus kemudian berfatwa BPJS halal, haram jadi halal. Itu kan itulah sudah nggak netral kalau sudah menyatu dengan penguasa. Selama jadi ulama diwawancarai, Pak Ulama, BPJS itu hukumnya apa? Haram. Jelas itu videonya ada. Sekarang begitu jadi pejabat, gimana hukumnya BPJS? Halal. Disitulah Mbak terjadi pemberontakan dalam diri saya itu. Dan banyak lagi. Kita jadi serba salah kalau di momentum yang ini. Sama dengan ada orang nanya, PKI-nya mana? Misalkan banyak orang nanya gitu. Tapi begitu ditunjukkan kan memang nggak kelihatan. PKI-nya nggak kelihatan, tapi kan bisa dirasakan. Contoh, aku bangga jadi anak PKI, kan ada penulisnya itu jadi anggota dewan. Nah, jadi seperti itu. Jadi akhirnya jadi kamuflase. Kita ini serba salah. Gitu. Nah jadi nggak aneh kalau yang namanya keluar masuk istana dan sudah kelihatan di depan mata lah. Ulama begitu wibawanya, begitu diundang ke istana, keluarnya berubah statementnya. Itu kan kalau saya kembangkan masuk istana gagah berwibawa, ya anggaplah ulama begitu keluar jalannya sudah langsung berubah, mungkin kekenyangan, mungkin dikasih makan di sana. Berarti itu asumsi kan? Tapi kan nyata ya, masalah uang itu kan ya asumsi, tapi saya pertanggungjawabkan itu insya Allah ya. Di dalam hukum agama itu saya punya keyakinan seperti itu. Dan sudah bukan hal yang aneh Mbak, di mana-mana kalau sudah masuk ke ranah politik, money politik itu wajib hukumnya. Wali kota aja kalau rekom dari partai aja kalau enggak 1 miliar minimal, itu baru wali kota. Saya pernah baca proposalnya itu, dana rekom 2 miliar, dana media sekian miliar, saksi sekian miliar, serangan fajar, ada semua. Itu baru wali kota. Saya diragukan Pancasila saya. Bawa ke sini NU itu yang ngaku NU, yang ngaku Pancasila, adu dengan saya. Saya nggak akan tidur selama ada tetanggaku yang kelaparan. Ya, saya nggak akan tidur selama ada tetanggaku yang masih terjebak hutang riba. Dan itu sudah saya buktikan. Tiap tahun saya punya program kirim beratus-ratus tangki air ke tempat-tempat yang kekeringan air di Wonogiri sana. 5 kecamatan saya kirim air. Saya borkan air. Gitu kan, di seluruh Nusantara. Setiap Jumat saya selalu infak 100 orang minimal tuh beras di seluruh Indonesia. Ya kan, sudah banyak rumah fakir miskin yang saya bangun. Masjid 96 di seluruh Indonesia sudah saya tahu. Itu artinya Pancasila. Dan tidak usah diragukan itu. Bukan menghina Mbak. Masa sih menghina? NU itu ibarat bis umum. Supirnya mabuk. Masa sih menghina? Itu kan kritik. Dan saya NU berarti kan sayang. Kecuali saya bukan NU, kecuali saya FPI misalkan, bolehlah ada tendensi bikin permusuhan. Mau saya NU kok. Maka secara alam bawah sadar pasti itu demi perbaikan. Dan bukan saya saja. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena bukan saya saja.
Boleh saya sebut nama, Gus Aam, catet, nggak apa-apa. Saya nggak usah disensor. Gus Aam, sudah saya wawancarai di Munjia Channel, cucu pendiri NU. Gimana Gus, menurut sampean? Waduh, sakit NU sekarang nih Gus. Banyak ADART yang dilanggar sama NU sekarang. Gus Aam ngomong begitu, jejak digitalnya ada di Munjia Channel.